Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khataman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang Al-Bakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, bersama orang yang dicintainya. Apabila kita mencintai guru-guru kita, mencintai para ulama kita, mencintai para aulia Allah, mencintai para sahabat Rasulullah, mencintai para nabi, para rasul, maka kelak di padang mahsyar nanti kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama rombongan mereka. Dan siapapun yang oleh Allah di padang mahsyar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama para kekasihnya Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam huru-hara, malapetaka, ajab yang ada di hari kiamat. Maka beruntunglah siapapun yang di hatinya ada cinta kepada orang-orang yang soleh, kepada para ulama, kepada para guru-guru,
kepada para sahabat, kepada para aulia Allah, kepada ahlul bait Rasulullah, kepada para nabi, para rasul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 11 di bulan Safar. Jadi menyebutnya Safar karena terdiri dari huruf Shad, Pa, dan Ro. Safar, jadi bukan Safar ya. Beda. Kalau Safar itu hurufnya Sin kecil, Pa, dan Ro. Safar artinya perjalanan. Tapi kalau Safar itu artinya kuning. Bulan Safar berarti bulan kuning. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan tanggal 5 di bulan Agustus 2025. Dan majlis zikir khotaman kita pada malam ini adalah pertemuan yang ke-274. Insyaallah Al-Fakir pada kesempatan malam ini ingin menyampaikan materi tentang pembagian ruh dan tempatnya masing-masing. Jadi ruh itu kalau menurut disiplin ilmu nahwu itu bentuknya bentuk isim mufrad, ruhun. Isim tasniyahnya ruhani. Kalau dijamakkan dengan jamak taksir maka menjadi arwahun. Jadi arwah itu artinya ruh-ruh. Nah, orang yang telah meninggal dunia itu ruhnya oleh Allah akan ditempatkan di mana? Nah, ini yang akan Al-Fakir bahas pada kesempatan malam ini. Dalam kitab Ar-Ruh. Jadi ada sebuah kitab namanya kitab Ar-Ruh. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Nah, di dalam kitab Ar-Ruh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi fid dharaini, beliau menerangkan bahwa ruh manusia apabila telah dicabut dari jasadnya atau telah keluar dari jasadnya secara global itu terbagi kepada dua bagian atau terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah al-arwahul mun'amah, artinya ruh-ruh yang diberi nikmat oleh Allah. Golongan yang kedua adalah al-arwahul mu'adzabah. Al-arwahul mu'adzabah artinya ruh-ruh yang diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Adapun yang dimaksud al-arwahul mun'amah yang artinya ruh-ruh yang diberi nikmat adalah ruhnya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Jadi setelah mereka meninggal dunia, ruhnya diberi nikmat oleh Allah. Kenikmatan itu berupa mereka bisa berkunjung kepada temannya semasa di alam dunia. Jadi ruh-ruh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, mereka saling mengunjungi, berkumpul mereka. Karena mereka ruhnya tidak bermasalah. Jadi oleh Allah diberikan dispensasi, diberikan keleluasaan untuk mengunjungi ruh-ruh yang lainnya, ruh-ruh teman-temannya semasa hidupnya di alam dunia. Biasa mereka kumpul. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa juz yang kelima ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran yang disebut para siddiqin, yakni orang-orang yang teguh pendiriannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, para syuhada dan para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi itu golongan yang pertama, al arwahul mun'amah, ruh-ruh yang diberi nikmat oleh Allah, mereka bisa saling berkunjung. Baik, kemudian yang dimaksud al arwahul mu'azzabah adalah ruhnya orang-orang yang disibukkan dengan ajab di alam kuburnya, sehingga mereka tidak sempat berkunjung kepada teman-temannya semasa di dunia. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk mengunjungi ruh-ruh teman-temannya yang lainnya. Kenapa? Karena mereka sibuk menghadapi ajab Allah, disibukkan dengan ajab Allah, jadi nggak ada kesempatan. Nah, itu golongan yang kedua yang disebut al arwahul mu'adzabah, ruh-ruh yang diajab oleh Allah. Nah, ini secara global. Jadi ruh terbagi dua. Ruhnya orang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, terbagi dua golongan. Golongan pertama dinamakan al arwahul mun'amah, ruh-ruhnya orang-orang yang diberi nikmat. Golongan yang kedua adalah al arwahul mu'adzabah, ruh-ruhnya orang-orang yang diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat ruh manusia setelah meninggal dunia, menurut keterangan dari Syekh Abu Bakar Syauqa radhiyallahu taala wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah. Nah, arwah atau ruh-ruh orang yang telah wafat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Menjadi 5 kelompok. Dan masing-masing kelompok itu mempunyai tempat khusus tersendiri. Mari kita lihat. Mungkin malam ini saya hanya akan menyampaikan 2 saja dulu, 2 kelompok. Jadi nggak akan sampaikan semuanya 5. Baik. Jadi ruhnya orang yang telah meninggal dunia diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Syauqa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini. Beliau menjelaskan, "I'lam, ketahuilah olehmu, annal arwaha, bahwasanya arwah atau ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia ala khamsati aksamin, itu terbagi kepada 5 kelompok. Yang pertama arwahul anbiya, ruhnya para nabi, itu kelompok pertama. Nanti ruhnya para nabi ada di mana tuh? Nanti akan dibahas. Yang kedua wa arwahus syuhada, ruhnya para syuhada, ruhnya orang-orang yang mati syahid di medan perang, di medan tempur dalam membela agama Allah, seperti para sahabat perang Uhud, perang Badar. Kemudian kelompok yang ketiga arwahul muti'in minal mu'minin, ruhnya orang-orang yang taat kepada Allah
dari kalangan orang-orang yang beriman, atau disebut juga ruhnya orang-orang yang soleh. Kelompok yang keempat adalah arwahul asah minal mu'minin, yaitu ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan kelompok yang kelima adalah arwahul kuffar, ruhnya orang-orang kafir. Termasuk ke dalam kategori ruhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang beriman yang keimanannya lenyap diakibatkan perbuatan jolim atau diakibatkan perbuatan murtad. Itu masuk kelompok ruhnya orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari 5 kelompok ruh tersebut masing-masing mempunyai tempat tersendiri dan tempatnya berbeda-beda. Mari kita lihat. Yang pertama, ruhnya para nabi atau para rasul, yaitu berada di dalam sorga. Seperti Nabi Muhammad telah wafat, jasadnya dikubur, dimakamkan di kota Madinah, tapi ruhnya ada di surga. Dan seluruh para nabi ruhnya ada di dalam sorga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sorga. Jadi ruhnya di sorga dan mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga, walaupun jasadnya dikubur di dalam tanah. Hal ini sebagaimana telah diterangkan amma arwahul anbiya fatakhruju an ajsadiha, maka adapun ruhnya para nabi fatakhruju an ajsadiha, ketika sudah keluar dari jasadnya, wa tasiru ala suratiha mislal miski wal kafuri wa takunu fil jannati takulu wa tatana'amu wa ta'wi bil laili ila qanadili mu'allaqatun tahtal arsy. Nah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adapun arwah atau ruhnya para nabi setelah keluar dari jasadnya menjadi seperti bentuk misik. Jadi bentuknya itu seperti bentuk misik dan seperti bentuk kafur dan berada di dalam sorga ruhnya itu. Takulu, ruhnya itu makan di sorga, watatan amu, dan menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam sorga. Kemudian pada malam hari, ruh-ruh tersebut mengambil tempat dalam sebuah kendil-kendil yang tergantung di bawah aras. Kendil itu semacam apa ya? Pokoknya mah sesuatu yang indah lah. Nah itu ruhnya para nabi. Jadi para nabi mereka meninggal dunia di dunia, kemudian jasadnya dikubur di dalam tanah, tapi ruhnya ada di sorga langsung. Oleh Allah ditempatkan di sorga dan ruh mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga. Adapun ruhnya para syuhada atau ruhnya orang-orang yang mati syahid, ada yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu akan ditempatkan di surga tingkatan yang ke-100, di mana jarak dari satu tingkat menuju tingkat berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun baru sampai. Jadi orang-orang mati syahid itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di tingkatan yang ke-100. Sampai-sampai mereka berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau izinkan, kembalikan aku ke alam dunia, aku ingin mati syahid 10 kali lagi. Tapi nggak bisa. Setiap orang yang sudah masuk surga pasti nggak mau kembali ke dunia. Tapi orang-orang yang mati syahid, mereka ingin kembali ke dunia.
ingin mati syahid 10 kali lagi di alam dunia, karena sudah diperlihatkan oleh Allah kemuliaan bagi mereka di dalam sorga, luar biasa. Makanya ada yang mengatakan kematian yang paling terindah adalah mati syahid. Sehingga pepatah mengatakan, ish kariman au mut syahidan, hiduplah dengan mulia atau matilah dengan mati syahid. Jadi kalau mau hidup, hiduplah dengan mulia, hidup mempertahankan dan membela kebenaran, yaitu agama Islam. Kalau mau mati, matilah mati syahid, mati dalam membela agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahus syuhada, bermula ruhnya orang-orang yang mati syahid, ija horojat, apabila ruh tersebut sudah keluar min arsadiha, dari jasadnya, fa innallaha ta'ala yaj'aluha fi ajwafi tuyuri hadara, maka Allah menjadikan ruhnya itu oleh Allah disimpan di dalam perut burung yang berwarna hijau. Tapi burungnya dari sorga, bukan burung di alam dunia. Apa tuh namanya? Tembolok, apa ya? Lamun cek orang Sunda mah telih. Nah itu ruhnya orang-orang yang mati syahid oleh Allah disimpan di dalam perut burung yang berwarna hijau. Taduru biha fi anharil jannah, lalu dibawa keliling-keliling surga oleh burung tersebut. Keliling surga, jalan-jalan mereka, muter-muter. Wa ta'kulu, mereka makan min samariha, dari buah-buahan yang ada di sorga. Wa tasrabu, dan mereka minum mimaiha, dari segala minuman yang ada di dalam sorga. Wa ta'wi ila qonadili min jahabin, kemudian ruh-ruh tersebut oleh Allah disimpan di dalam kendil yang terbuat dari emas. Tapi emasnya bukan emas dunia, bukan emas Joni, itu emas dunia. Emasnya emas surga. Mu'allaqatun, yang tergantung fi jilil arsy, di bawah naungan aras. Hakaja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ruhnya para syuhada apabila telah keluar dari jasadnya, maka Allah meletakkannya dalam perut burung yang berwarna hijau dan terbang di antara sungai-sungai sorga atau keliling sorga, makan dari buah-buahan sorga dan minum dari minum-minuman sorga, dan mengambil tempat dalam sebuah kendil yang terbuat dari emas dan tergantung di naungan aras. Seperti itulah yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kelompok ruh yang ketiga, keempat, kelima insya Allah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi orang yang telah meninggal dunia, jasadnya diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Pertama, ruhnya para nabi. Yang kedua, ruhnya para syuhada. Yang ketiga, ruhnya orang-orang yang taat atau orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang mukmin. Yang keempat, ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah dari kalangan orang-orang mukmin. Dan yang kelima adalah ruhnya orang-orang kafir. Nah, yang sudah dibahas baru 2, yaitu ruhnya para nabi dan ruhnya para syuhada. Ruh mereka semuanya berada di sorga. Cuma bedanya, kalau ruhnya para nabi itu langsung ditempatkan di sorga oleh Allah dan menikmati segala macam kenikmatan, keindahan yang ada di sorga, makan dan minum makanan minuman sorga. Tapi kalau ruhnya para syuhada oleh Allah dimasukkan ke dalam perut burung yang berwarna hijau. Burung itu dari sorga, kemudian dibawa ke sorga dan keliling-keliling sorga. Itulah ruh para syuhada. Insya Allah yang ketiga, keempat, kelima akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sebagaimana biasa, yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Semoga kita semuanya
keluarga kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan yang diterima oleh Allah, membawa amal kebaikan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan ucapan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji aqbatan yaji radan alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma
sabitna ala sabili habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas sunnah beliau dan di atas sunnah para sahabat al khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Allahumma ja'alna min awliyaikal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah kami kekasih-kekasihmu yang senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna fid dunya wal akhirah waj'al mautana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi